Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Bahan keras dibagi menjadi dua jenis, ada bahan keras alam dan ada bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan di Indonesia. Sifat bahan keras alami itu pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh dari bahan keras alam yaitu kayu, bambu, dan rotan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang sudah mengalami proses pengolahan pabrik dengan berbagai teknik dan campuran bahan kimia yang menghasilkan bahan baku untuk produk kerajinan. Sifat dari bahan keras buatan yaitu kuat dan tahan lama. Contoh bahan keras buatan diantaranya kaca, logam, dan manik-manik. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Yang pertama, teknik anyam. Anyaman adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilangkan bahan sehingga menjadi satu karya anyaman. Yang kedua, teknik ukir. Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang akan diukir. Pengolahan ukir biasa dikerjakan pada kayu. Benda-benda tersebut diberi ukiran bermotif geometris. Terdapat beberapa jenis ukiran yaitu ukiran tembus, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Yang ketiga, teknik bubut. Untuk membubut diperlukan pahat bubut yang berfungsi untuk mengiris, menyayat atau menggaruk, dan membentuk benda. Teknik bubut akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan rapi, misalnya asbak, kayu, vas bunga dari kayu, dan benda-benda mainan. Yang keempat, teknik cor. Teknik cor telah ada sejak kebudayaan perunggu mulai masuk ke Indonesia. Terdapat beberapa benda kerajinan dari bahan perunggu seperti kapak, bejana, dan perhiasan. Yang kelima, teknik ukir tekan. Teknik ukir tekan adalah teknik membuat hiasan di atas permukaan plat logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,2 mm untuk plat logam kuningan, sedangkan untuk plat logam tembaga sampai dengan 0,4 mm. Yang terakhir, teknik etsa. Etsa berasal dari bahasa Jerman yaitu Etch yang berarti memakan, berkorosi, atau berkarat. Benda-benda yang berasal dari logam dapat dietsa dengan merendam dalam larutan etsa atau larutan asam untuk melindungi bagian yang tidak ingin teretsa oleh pengikisan larutan asam. Maka seluruh permukaannya dilapisi dengan bahan penolak asam yaitu resis atau bahan pelindung. Larutan pengetsa terdiri dari larutan asam organik, asam mineral, anorganik, ataupun campuran dari keduanya. Contoh kerajinan bahan keras alam. Itulah penjelasan singkat mengenai kerajinan bahan keras. Sekian dari saya, terima kasih.